Halo para sahabat khotbah, jumpa lagi dengan kami berdua, dengan saya dan juga Sali dalam Sermon Like Things. Seperti biasa, kita akan membahas eh, teks-teks Alkitab yang akan digunakan untuk ibadah tanggal 20 Juli ini, ya, dalam minggu ke-6 setelah Pentakosta. Nah, apa aja nih teks-teksnya? Ya, Kalina dan sahabat-sahabat khotbah, bacaan yang akan kita diskusikan bersama adalah Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 10a, Mazmur 15 ayat 1 sampai 5, Surat Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 28, dan Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Mhm. Nah, beruntungnya kalau buat saya sih Sali, beruntungnya bacaan kita itu kuat banget punya apa benang merah ya yang jelas. Jadi Mhm, nggak terlalu susah sebenarnya untuk betul, dapat ide khususnya soal hospitalitas ya yang sebenarnya udah dari 2 minggu yang lalu kita bicarakan hospitalitas betul. ini. Tapi ini semakin tegas mengajak kita untuk membicarakan soal hospitalitas gitu. Ya. Kalau kamu sendiri melihatnya seperti apa nih hospitalitas yang ditampilkan lewat teks-teks ini? Iya, ini ada banyak aspeknya ya kalau kita lihat. Mm-mm. Dan eh, sangat menarik kalau kita berani menggunakan lensa feminis ketika kita membacanya. Hmm. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 10a ini kan bicara tentang hospitalitas Timur Tengah kuno di zaman Abraham, ya. Mhm. Abraham dikatakan sebagai host, dia melihat kedatangan tamu, berlari menyongsong mereka, sujud sampai ke tanah, memberikan ajakan untuk menikmati hospitalitas yang akan dia berikan kepada tamunya, gitu. Hmm. Dia juga menunjukkan kerendahan hati dalam hal menjelaskan secara singkat gitu kepada para tamunya bentuk-bentuk hospitalitas yang bisa dia berikan. Mhm. Contohnya misalnya Abraham mengatakan, biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Ada dua ya yang menjadi apa namanya aspek penting dalam hospitalitas Timur Tengah kuno, yaitu air dan roti. Sesuatu yang primer untuk orang asing yang berada dalam perjalanan dan tentu eh, kelelahan membutuhkan makanan dan minuman. Hmm. Tapi juga nggak hanya di situ, dikatakan Abraham juga memberikan pengorbanan, servis yang luar biasa untuk para tamunya. Dia Mhm. memberikan apa namanya seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, lalu memberikan dadih, susu, dan olahan lembu. Bahkan dia meminta Sarah, istrinya, untuk mempersiapkan roti bundar terbuat dari sukat tepung yang terbaik. Ini Iya. bukti bahwa hospitalitas memang harus lahir dari hati yang gembira ya menyambut eh, Mhm. tamu. Karena hati yang gembira itu memberikan atau memotivasi kita juga untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Iya. Ada pengorbanan di sana. Pengorbanannya bukan hanya soal tenaga nih, tapi juga pengorbanan sosioekonomi. Betul ya? Mhm. Mhm. Karena hal-hal seperti itu kan berharga. Eh, dan yang menarik adalah peran Sarah di sini gitu ya. Dari kacamata feminis misalnya, Sarah juga turut mengambil bagian sebenarnya dalam menjamu ketiga tamu. Tapi dia tidak duduk bersama dengan tamu-tamu tersebut. Mhm. Mhm. Dia Mhm. malah ada di belakang, Iya. jauh gitu ya, sehingga hanya bisa nguping tanda petik apa yang Iya. dipercakapkan Mhm. oleh para malaikat kepada Abraham. Kita lihat Iya. di Iya. sini eh, kadang-kadang jarak antara, kalau kita lihat ini ya, jarak antara yang ilahi dengan, seakan-akan jarak antara ilahi dengan laki-laki itu dekat, tapi jarak antara yang ilahi dengan perempuan itu seperti ada tabirnya Iya. gitu.
Mungkin sebelum 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 ke situ ya, Mhm. saya mau tambahin ya soal hospitalitas yang tadi tuh. Memang Mhm. betul bahwa di sini kuat banget ya nilai-nilai hospitalitas yang ditampilkan oleh Abram terhadap tiga tamu itu gitu. Ya, eh Menariknya, mungkin ini juga sebuah pertanyaan gitu kan. Sebenarnya narasi dalam kejadian itu kan dibilang bahwa Tuhan datang menghampiri gitu ya. Memang pertanyaannya apakah Abraham melakukan itu karena dia tahu tiga orang itu Tuhan yang datang, atau mungkin ya itu sebuah sebuah apa ya? Sebuah kebiasaan ya, sebuah kebiasaan menerima orang asing. eh ini bisa menjadi eh, bahan yang menarik, apalagi ketika kita bicara tentang konsep hospitalitas dari beberapa minggu yang lalu. Kan memang mhm. orang melihat eh, kena hospitalitas itu kuat ketika melihat bahwa orang asing itu dianggap sebagai Tuhan yang hadir, Tuhan yang datang menjumpai ya. Jadi yang asing, yang nggak dikenal gitu, nggak selalu digambarkan sebagai pihak yang menyeramkan, menakutkan. Tapi Mhm. kekuatan hospitalitas itu adalah ketika menyambut orang asing itu seperti menyambut Tuhan yang hadir. Ya, Ya, karena itu terbuka, menerima, melayani gitu. Walaupun memang di situ ada pertukaran ya, ada pertukaran berkat ya. ya, Kan buat Abraham sekali lagi orang asing itu tiga orang itu berkat buat dia, apalagi ketika disampaikan ya janji Tuhan kembali kepada dia dan juga Sarah gitu. Begitu juga buat tiga orang itu, apa yang disajikan oleh Abraham itu sebagai berkat ya. Jadi ya, pertukaran antara tuan rumah dan tamu itu menyatu ya. Ini sebuah konsep hospitalitas yang memang kuat gitu. Apalagi ini lompat ya sedikit ya Sal, ke mhm. Mhm. bacaan kita di Kolose ya. Ketika Mhm. Paulus juga bicara bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita gitu. Ada di antara kita. Ini mengingatkan sebenarnya yaitu tadi konsep tamu, orang yang hadir dilihat sebagai Tuhan yang hadir membawa berkat gitu. Walaupun sekali lagi memang selalu punya resiko ya, apapun juga gitu. Hospitalitas juga punya resiko. Eh, ini menariknya ya, sebuah konsep hospitalitas yang memang tergambar kuat di kisah kejadian maupun Mhm. juga di teks-teks lain yang hari ini kita bahas. Iya, bisa dilanjut Sal. Tadi Ya, gimana juga melihat teks ini dari kaca feminis, kacamata feminis. ya. Eh, yang menarik selanjutnya adalah ketika kita eh, mendialogkan kisah Sarah dengan Maria dan Marta dalam Ya. Injil. Kita melihat bahwa Maria dan Marta adalah dua figur perempuan, sahabat-sahabat Yesus gitu ya. Dan ketika Yesus datang menjenguk mereka, bertamu kepada mereka, Marta sepertinya punya perspektif bahwa makanan adalah aspek terpenting dalam hospitalitas, Mhm. pelayanan adalah aspek terpenting. Mhm. Sementara bagi Maria menjadi pendengar, menjadi lawan bicara dari Yesus itu adalah aspek yang penting dalam hospitalitas. Sebenarnya dua-duanya sama aja ya, sama-sama penting gitu. Ya. Karena kalau ada makanan tanpa ada obrolan, tamunya dianyepin dalam bahasa Betawi gitu. Dianyepin lah kita benar-benar asing walaupun kita Ya. diterima dalam kemah atau dalam Hmm. rumah. Tapi kalau misalnya ngobrol-ngobrol tanpa ada makanan, perut groyokan juga gitu ya. Jadi kok nggak disediain air, nggak disediain Hmm. makanan gitu ya. Sementara kita butuh karena lapar. Nah, yang menjadi soal sebenarnya adalah ketika Maria sepertinya memaksakan pandangannya kepada, sorry, Marta memaksakan pandangannya kepada Maria, eh, sibuk melayani sampai sehingga dia merasa bahwa dirinya ini udah overwhelming dengan pelayanan. Dia merasa dia udah kelelahan karena berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tapi dia Hmm. tidak.
mengkritik Maria secara langsung. Hmm. Malah dia mengambil sesi publik, tanda petik, dia berbicara kepada Yesus untuk mengkritik Maria gitu. Mhm, Jadi mhm. dia mengatakan kepada Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ini seperti seorang perempuan yang ingin, tanda petik, meluruskan pandangan Maria bahwa sebenarnya tugas perempuan itu adalah di dapur. Dapur, ya. Gitu. Di dapur, kamu dalam hospitalitas ini tidak di ruang publik gitu. Bertemu Mhm, langsung dengan tamu itu urusan laki-laki. Seperti mhm, terjadi antara Abraham dengan eh, para malaikat gitu. Sarah di belakang gitu. Karena mhm. sepertinya inilah frame yang Frame, ya, normal. betul. Normal ya. Mhm, Normal. Laki-laki itu selalu lawan bicaranya yang cocok itu sesama laki-laki. mhm. Kalau perempuan itu di belakang, urusannya piring, panci, gitu ya, Iya, cucian. Nah, yang aneh adalah dia menggunakan tangan, tanda petik ya, tangan laki-laki untuk mengkritik, iya, membenahi, meluruskan Maria yang kayaknya lupa di mana tempatnya, tanda petik gitu ya. iya. Padahal ini sangat sangat sebenarnya sesuatu yang banyak terjadi sampai zaman sekarang gitu. Mhm. Kebanyakan adalah perempuan sesama perempuan ya yang apa bro, tidak mendukung emansipasi perempuan di ruang publik, Iya. tetapi justru menjadi batu sandungan, justru menarik role itu kembali ke ranah domestik Mhm. gitu. Ya, atau Nah, istilahnya misogini. mengenal, ya, Misogini itu bukan cuma laki-laki terhadap perempuan, kadang-kadang perempuan juga terhadap perempuan lain gitu ya. betul. Saya jadi ingat kayaknya kemarin ya saya eh, lihat gitu. Ini menarik juga ada seorang ya perempuan yang ngetes nih ya, mungkin ngetes. Ada seorang anak pergi sama bapaknya lalu kecelakaan, Oh. bapaknya meninggal dunia gitu kan. Hmm. Terus anaknya dibawa ke rumah sakit. Hmm. Lalu si dokter bilang, saya nggak bisa mengobati anak ini karena dia anakku gitu. Hmm. Terus eh, peserta yang ditanya, pertanyaannya adalah siapa dokter ini gitu kan? Eh, Hmm. yang peserta yang lain menjawabnya, oh barangkali dia ayah angkatnya gitu. Dokter itu Hmm. adalah ayah angkatnya karena kan ayahnya meninggal gitu, atau ayah ayah tirinya yang pergi sama dia dan ini ayah benernya gitu. Lalu si perempuan itu bilang, nah itulah sebenarnya kenapa kita nggak kepikir bahwa perempuan dokter itu adalah ibunya, karena kita berpikir Hmm. dokter pasti laki-laki gitu. Benar. Ya, menarik ya. Wah. Ini sesuatu yang biasa. Nah, barangkali itu juga ya yang Maria, sorry Marta, pikir Betul. bahwa harus laki-laki yang menegur dan menempatkan Maria pada posisi, pada tempat yang sebenarnya gitu. Nah, wah, mengerikan. Tapi itu yang terjadi di mana-mana ya, di belahan Iya, dunia, bahkan di abad 21 ini, saudara-saudara. iya. Jadi Nah, menarik betul. juga ya berarti bahwa ini bisa juga kita lihat mungkin dikotbahkan lah sekali-kali ya soal pendekatan feminis ini gitu ya Ya, untuk juga menolong jemaat kita untuk berani membuka ruang ya membuka sekat-sekat yang selama ini memisahkan ya dalam segala hal ya. I- ini balik lagi pada hospitalitas ya begitu hospitalitas itu selalu membuka ruang yang sebesar-besarnya ya. melihat perbedaan-perbedaan yang ada sih Mhm. itu. Ini yang menarik jawaban Yesus Mhm, terhadap Marta, terhadap permintaan Marta untuk dia intervensi, tolong arahkan Maria ke jalan, tanda petik seperti yang seharusnya. mhm, Jawaban Yesus justru tidak fokus kepada Maria, fokusnya kepada Marta. mhm, Marta, Marta, engkau khawatir.
dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Wah, langsung to the point. Ternyata akar dari eh, apa namanya rasa tidak puas, rasa lelah, overwhelming dengan tugas melayani adalah karena Marta khawatir. Dan karena kekhawatiran itu dia menyusahkan dirinya dengan banyak perkara. Yesus tidak memberikan further atau detail information yang selanjutnya ya. Kenapa sih apa yang dimaksud dengan khawatir? Gitu. Eh, ada banyak misalnya ada pilihan kenapa Marta merasa khawatir. Kalau kita lihat itu dari budaya shame and honor, eh, seorang host itu akan diukur akan merasa bangga gitu kalau dia bisa memberikan pelayanan yang maksimum gitu kan. Karena kan tamu ini akan tentu bercerita atau memberikan testimoni kepada orang banyak tentang keramah tamahan yang ia alami, dia rasakan, dia terima dari hostnya gitu. Jadi kalau dia mungkin dia merasa khawatir karena ya pelayanannya kurang, mungkin nggak maksimal, atau dia khawatir karena dia ingin eh, apa ya membuat Yesus terkesan, tapi Ya. sayangnya itu tidak terpenuhi karena dia kerja sendirian gitu. Dia merasa bahwa kalau ada Maria, servisnya akan lebih baik kualitasnya gitu. Jadi dia lebih too much pressure pada dirinya sendiri untuk entertain the guests Ya, gitu. ya. Ya, ini akhirnya berubah dari pelayanan yang sifatnya penuh dengan sukacita menjadi pelayanan yang seperti beban gitu. Karena kekhawatiran ini khawatir memang akar dari segalanya. Ini Ya, yang merasa ya itu khawatir. kalau kita mau melanjutkan soal diskriminasi pada banyak hal gitu ya, termasuk pada gender, seksualitas dan lain-lain, itu persoalannya sih juga karena kekhawatiran, takut sebenarnya, takut melihat perbedaan gitu, bahkan orang lebih unggul ya daripada dirinya sendiri gitu, takut dengan pandangan orang lain gitu atau masyarakat, Mhm. takut dengan yang selama ini yang disebut tradisi padahal bukan tradisi gitu kan. Ya. Ya, hanya kebiasaan yang apa ya, yang dipelihara terus-menerus walaupun bukan tradisi itu gitu. Jadi kekhawatiran, ya ketakutan itu yang bisa akhirnya yaitu tadi hospitalitas punya resiko sebenarnya. Mhm. Apa yang kita lakukan baik gitu kan belum tentu dipandang baik, diterima dengan baik karena ada kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan gitu. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat hospitalitas itu kan selalu tadi ya terbuka pada ruang perbedaan. Nah, di sini Mhm. kan juga kita bisa lihat sebenarnya hospitalitas kalau kita mau apa ya, kalau kita mau kaitkan ya atau hubungkan dengan pelayanan kan begitu. Mhm. Jadi yang namanya talenta, skill, eh, apa gift, karunia dan lain-lain itu bisa berbeda-beda gitu ya. Mungkin Ya. eh, persoalannya di sini yaitu tadi ketika framing dari eh, otaknya ya, bukan otaknya Marta adalah harusnya Maria ikut bantu memberi yang terbaik seperti itu, maka ketika dia duduk diam, Maria duduk diam, dianggap bukan gitu. Mhm. Eh, saya membaca ada apa namanya di abad pertengah ya abad abad pertengahan begitu ya. Ada Mhm. ada gambar yang menarik sebenarnya soal Marta dan Maria gitu ya. Mhm. Digambarkan bahwa Marta ini adalah seorang eh, seorang pelayan yang beraksi gitu ya, bertindak ya, bertindak. Mhm. Sedangkan Maria ini adalah seorang pelayan yang memang kontemplatif sifatnya. Mhm. Dia Oh, menarik ya. mendengar gitu kan. Ya ini kan kalau kita mau lihat dalam hospitalitas juga membuka sebenarnya ada perbedaan-perbedaan dalam hidup spiritualitas dengan Tuhan. Kan Ya. ketika Tuhan Yesus bilang Maria,
mengambil bagian yang terbaik. Ini kan dia sebenarnya mau menolong juga kalau kita lihat Marta untuk mengembalikan sebenarnya fokusnya itu pada siapa? Pada Tuhan kan, pada Betul. Kristus gitu. Apapun juga bentuknya pelayanan itu gitu ya, spiritualitas itu apapun juga bentuknya, tetap fokusnya kepada Kristus Ya, ini ya. Jadi memang bisa beda-beda gitu. Dalam pelayanan kadang-kadang nggak tahu di gereja ribut sendiri kan karena orang merasa harusnya kamu harus ngerjain ini, harusnya kamu bisa ngerjain itu kan enggak gitu. Spiritualitas orang beda-beda ya, ya, termasuk juga cara menjalin intimasi ya dengan Tuhan kan juga beda-beda. betul. Orang yang ada orang yang misalnya bisa ya memuji Tuhan, bisa angkat tangan sambil nangis-nangis ya, tepuk tangan. Ada orang yang nggak bisa, memang dia harus tenang kok, berefleksi dan Betul. lain-lain gitu kan. Ini ini yang hospitalitas itu sebenarnya memberi ruang juga untuk kehidupan spiritualitas yang beda-beda gitu. Yang beragam ya. Yang beragam. Ya, fokus itu ada kata kunci yang tadi Mhm. kakak berikan ya. Memang fokus dalam melayani adalah Kristus gitu. Makanya Mhm. kan bilang Maria sudah mengambil bagian yang terbaik, Iya, yaitu mendengarkan perkataan Yesus iya. gitu. Mhm. Jangan sampai kita saudara-saudara atau sahabat-sahabat khotbah sibuk kita mempersiapkan khotbah, tapi sebenarnya tujuan kita adalah untuk mengentertain orang Atau dan mengentertain mendapatkan diri kredit sendiri. ya, mengentertain diri sendiri, mendapatkan kredit sampai kita lupa Ya. fokus kepada Kristus yang adalah firman dan kebenaran itu. Mhm, Dan mhm, kita berusaha untuk membuat menarik orang, mengentertain orang, fokus pada mhm, perkataan kita dan akibatnya pada titik tertentu ketika kita tidak mampu lagi, kita udah overwhelming bagaimana caranya ya mengentertain pendengar-pendengar khotbah kita, mhm. kita kehilangan ide, kita gersang secara rohani karena kita tidak duduk di kaki Yesus seperti Maria yang Ya. terus mendapatkan air hidup itu dalam kehidupan kita sehingga kita disegarkan gitu. Mhm, mhm. Ini wah menarik sekali ya Iya, iya, temanya ini. iya. Mhm. Jadi memang begitulah kehidupan spiritualitas ya, pelayanan, bahwa ada bagian yang memang kita do something gitu. Ayo kerja gitu kan. Tapi ada momen, ada saat di mana kita tenang, duduk diam gitu ya, mengisi hidup kita kembali pada, mengembalikan pada, ayo balik ke fokus pelayanan kita, panggilan kita gitu. Bahkan tindakan kita kepada orang lain gitu. Betul. Makanya kita perlu belajar nih dari Paulus dalam surat Kolose. Dia bilang, ya respon Paulus terhadap Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia itu, sehingga dia dikatakan terutama sebagai gambar Allah. eh, Rasul Paulus mengatakan, aku bersuka cita di tengah penderitaan. Kok Mhm, bisa ya bersuka cita di tengah penderitaan karena pelayanannya kepada jemaat Kolose? Kalau dia mhm, tidak menjadikan Kristus sebagai pusat dari pelayanannya, jangankan bersuka cita, ngedumel bisa kali ya di tengah penderitaan karena saya sudah kerja keras bukannya dapat pujian, bukan dapat apresiasi, bukan dapat kredit, kok malah menderita. mhm, Gitu. mhm, mhm. Iya. Tapi ini beda sekali ya. Rasul Paulus melihat bahwa eh, bagian dari menyambut Kristus yang hadir di tengah jemaatnya, ya turut menderita untuk dia. Mhm, mhm. Iya. Mhm. Ini bentuk pengorbanan yang memang tidak terhindarkan untuk semua orang yang berkomitmen untuk menyambut Kristus sebagai Tuhan dan melayani Kristus dalam eh, kehidupan Mhm, gitu. mhm. Iya. Dan kalau kita lihat tadi ada paralelnya antara ketiga malaikat datang memberikan apa berkat yang buat Abraham dan Sarah yaitu rahasia ya tentang waktu penggenapan. Mhm. Bagi Paulus berkat itu adalah rahasia juga, tapi rahasia itu adalah Kristus yang Betul. dia bilang itu rahasia yang sudah dari Ada. tersembunyi dari abad ke abad
dari keturunan ke keturunan, tetapi rahasia itu diberikan kepada dia. Ya, Rahasia tentang siapa Yesus Kristus, dan karena itu rahasia itu juga dia wartakan kepada orang lain. iya. Karena itu Pelajarannya betul. apa tuh? Nah, karena itu saya bagian yang saya suka yaitu tadi dalam Kolose 1 yang Paulus dengan tegas mengatakan Kristus ada di tengah kita gitu ya. Hmm, Jadi eh, apa yang berarti di sini kalau saya membayangkan sebenarnya tadi ya berkat yang Kristus bawa sebenarnya ada gitu di antara kita. Kita mhm, tinggal mungkin bisa menemukannya berkat-berkat itu gitu ya. Tapi juga di satu sisi yaitu kita memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan Kristus mhm, gitu. Kita nggak pernah tahu siapa orang yang datang kepada kita atau bersama dengan kita gitu ya. mhm, Tapi di sini juga menurut saya ketika Paulus mengatakan itu, maka sebenarnya tadi nilai-nilai yang Kristus bawa itu itulah juga yang kita perlakukan kepada orang lain ya. mhm, Kalau Kristus balik lagi kalau kita mau membicarakan soal hospitalitas, kalau Kristus membuka dirinya selebar-lebarnya gitu ya. Tidak memisahkan antara dia orang suku apapun juga di situ mhm, atau juga tidak membedakan orang berdosa ya yang orang terkutuk atau tidak terkutuk, orang yang melakukan ritual rajin dan orang yang dianggap sebagai pendosa. Eh, Dia datang dan hadir gitu ya, menerima mereka, memberikan juga sambutan yang sesuai dibutuhkan oleh tiap orang begitu ya. Begitu juga sebenarnya. Kita siap terbuka juga dengan kehadiran orang-orang lain, bahkan juga hospitalitas itu selalu punya nilai bahwa dia juga apa ya, menyambut orang-orang itu dan hadir sesuai yang dibutuhkan gitu. Memang ini satu nilai yang sangat berharga hospitalitas, tapi juga nggak gampang ya. Karena kan di situ kita harus selalu eh, mhm. mendalami, memahami orang itu ya, mau mau coba terbuka dengan mungkin gayanya berbeda, nilai-nilainya berbeda, prinsip hidupnya berbeda. Tapi at least Betul, kita mau mendengar sebenarnya apa yang berbeda dan bagaimana merayakannya sih itu. betul. Ya, mungkin itu juga ya. Jadi penderitaan dalam satu kolose yang dimaksud oleh Paulus ini bukan soal penolakan aja Mhm. atau kekerasan fisik yang dialami dia dari lingkungan yang membenci kabar baik yang disampaikan, tetapi bisa juga penderitaan yang sifatnya psikologis ya. Karena dia harus berhadapan juga mungkin dengan warga jemaat yang keras kepala, Iya betul. yang yang berbeda pemahaman sehingga kadang-kadang juga ya menimbulkan kesulitan-kesulitan gitu ya. Iya, Pun menarik dicurigai ya, dia dicurigai juga. dicurigai eh, walaupun kita tahu bahwa Kolose memang bukan jemaat yang didirikan oleh Paulus ya, Mm-mm, didirikan bukan oleh pelayanan pekabaran Injil Paulus. mm-mm, Eh, tetapi jemaat ini tampaknya mengenal Paulus dan Paulus turut bersuka cita mendengar pertumbuhan iman mereka gitu. mm-mm, Memang mm-mm. sebagian besar kayaknya jemaat ini juga adalah jemaat yang semula non Yahudi, apa namanya kita sebut penyembah Mm, dewa-dewi Yunani Romawi gitu ya. iya, Jadi memang tantangan-tantangannya bisa kita bayangkan lah ya, berkaitan dengan budaya, berkaitan mm-mm, dengan kepercayaan lokal. Ini nggak sesuatu yang mudah untuk dihadapi gitu. Untuk iya, sahabat-sahabat khotbah yang memang berpelayanan di jemaat tertentu bisa pasti I feel you, Rasul Paulus kira-kira gitu. I feel you, Rasul Paulus gitu ya. mhm, mhm, Ya, mhm. tapi Iya, ya kita memang harus belajar untuk bersikap hospitable apa terhadap semua orang. iya, Bukan hanya iya, orang luar
baik Mm-mm. sama orang luar tapi sama lingkungan sendiri kita nggak hospitable ya Mm-mm. gimana nih Mm-mm. gitu Mm-mm. ya. Iya. Dan Mhm. ini juga yang sebenarnya juga kalau kita lihat Mazmur juga kan kuat juga kan, bahwa Betul, bagaimana kita berhospitalitas terhadap Tuhan itu kelihatan bentuknya sebenarnya, yaitu mhm. ketika kita memperlakukan orang lain, memperlakukan mereka, kan gitu ya. Ya. Eh, ini pemazmur juga menarik sih membahas soal hospitalitas. Ya. Mhm. Mhm. Jadi siapa yang boleh datang atau menumpang di kemah Tuhan dan gunungnya yang kudus? Wah, ada 10 nih kriterianya. 10 loh kriterianya. Orang yang yang berlaku Berjiwa tidak penipu, bercela, eh, orang yang adil, tidak maksudnya melakukan apa yang betul, adil, yang ya menyatakan kebenaran dengan segenap hati, nggak betul. setengah-setengah tuh. Mm-mm. Tidak menyebar gosip dengan lidahnya. Tuh. Nggak suka bergosip tuh. Hati-hati yang bergosip nggak boleh deket. Nggak boleh datang ke kemah Tuhan tuh. Terus tidak menimpakan celak kepada tetangganya. Nah, kan Ini terhadap juga, orang lain ya, terhadap ya, sesama ya. Mm. baik secara lidah gibah-gibah di dilarang tuh. Nggak boleh tuh. Gibah-gibah dilarang. Nah, terus nggak memandang hina orang yang tersingkir. Mhm. Mhm. Sorry, memandang hina orang yang tersingkir dan memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Wah, ini juga mungkin perlu dijelasin yang pertama nih. Mhm. Memandang hina orang yang tersingkir. Kenapa nih? Mesti dilihat juga ya dari konteks Ya. sosialnya gitu. Kenapa orang yang tersingkir dipandang hina? Ya, kemungkinan sih ini karena dia melakukan dosa sosial yang menurut Taurat menyebabkan dia mengalami apa? Mhm. Ostracism ya gitu. Sehingga Iya. dia tersingkir gitu. Itu juga yang memang kalau pakai bahasa pemazmur seringkali disebut sebagai orang yang fasik, ya. Mhm, orang yang Itu fasik. orang Betul. fasik. Mhm. Ya. Terus yang berikutnya berpegang pada sumpah walaupun rugi. Wah, ini dia nih. Kalau janji, ya udah oke ya. Ada kesepakatan bisnis 50-50 atau 50 berapa lah kesepakatannya. Kalau walaupun kita rugi, jangan sampailah kita nipu orang gitu ya. Iya. Ya, berpeganglah pada sumpah walaupun ujungnya kita rugi gitu ya. Ini orang benar memang jalannya lurus begini nih. Menderita memang kalau orang benar. Aduh. Terus yang Eh, kesembilan, tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba. iya. Nggak boleh ya kita makan riba. Iya. Tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Ini juga nggak boleh. Tuh, Mhm. hati-hati nih yang tergoda untuk menerima suap ya. Yang suka, Menerima- yang ah, banyak banyak banget ini sebenarnya ya, yang bisa kita bahas, kita gali ya, terutama concern kita kan terhadap dunia kita, terhadap apa yang terjadi pada situasi bangsa dan negara kita ya. mhm, Ketika orang melakukan korupsi itu udah terang-terangan banget gitu. ya, Bahkan nggak ada rasa malu. mhm, betul, Hmm, kehilangan rasa malu. Jadi betul. sebenarnya ayat Mazmur ini mau mengajak kita untuk kembali pada rasa malu kalau kalau Betul. kita ya itu melakukan itu. Yang menarik dari 10 yang disebutkan syarat-syarat siapa yang boleh datang ke rumah Tuhan ini semua berkaitan dengan relasi sosial dengan sesama loh. Betul. Jadi Mm-mm. kadang ada orang yang merasa, oh saya mau datang kepada Tuhan, saya layak datang kepada Tuhan. Dia mengukur dirinya secara spiritual clean, gitu. Mm-mm. Mungkin Iya, ya, dia menganggap, mungkin makanya kan nggak disebutkan gitu. berdoa Spiritualnya, rajin, ke ya gereja rajin, berdoa rajin ke persembahan gereja rajin, gede, gitu. apa segala, Oh, rutin, oh, apa segala. tampil, nyanyi di paduan suara, main alat musik, dirigen, pengajar sekolah minggu, oh, semuanya deh pokoknya, gitu. Iya, Tapi ternyata dalam relasi dengan sesama celaka 12 nih iya, gitu. betul. Nah Mhm. ini jadi kalau mau kita lihat Tuhan nggak bisa dibohongin gitu. Betul. Apa yang kamu lakukan di luar gereja Senin sampai Sabtu tuh matter buat Tuhan gitu. Tuhan Iya. nggak bisa ditipu hanya dengan uang persembahan pada hari Minggu. Mhm. Ini siapa ya? Makanya kalau kita mau menikmati hospitalitas Tuhan, maka jangan lupa lakukanlah hospitalitas itu kepada sesama. Iya.
Mhm. gitu. Karena seperti yang Yesus bilang, apa yang kamu lakukan kepada orang yang lemah ini, sama seperti kamu melakukannya untuk Untuk aku. aku, iya. Mhm. Luar biasa ya. Ya, ya, semoga para sahabat khotbah dapat banyak ide ya untuk minggu ini ngomongin hospitalitas yang besar sekali gitu. Tapi juga bisa melihatnya lewat kacamata feminis. Mhm. Ya, ini menarik sih. Bagaimana juga relasi antar dalam pelayanan, memberi fokus pada Kristus di dalam pelayanan yang berbeda-beda, keberagaman dan lain-lain sih. Ya, Semoga para sahabat khotbah bisa bisa mendapatkan banyak ide dan mempersiapkan khotbah dengan lebih baik, atau juga para sahabat yang mempersiapkan untuk ibadah juga mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk perjalanan iman kita. Iya. amin. Iya, sekali lagi terima kasih, apabila ada saran, kritik, ataupun mungkin saran, usulan-usulan silakan, ke email kami perigikasihministry@gmail.com, atau juga DM ke IG, dan juga bisa masuk ke eee, chat box di, YouTube channel maupun Spotify. Oke, sampai jumpa. Terima Sampai kasih. jumpa, sahabat khotbah. Bye.